Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya, siswa-siswi SMA Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya pagi ini? Saya harap semuanya berada dalam kondisi yang sehat ya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru pendamping yang mendampingi siswa-siswi di sekolah. Saya harap semoga Bapak dan Ibu Guru juga berada dalam kondisi yang sehat dan juga baik. Baiklah, pada pagi hari ini kembali lagi pada program Smart School pada pembelajaran literasi bahasa Inggris bersama saya Nur Aulia Amalia. Oke, pertanyaan yang kedua adalah di sini kita lihat ada 3 paragraf juga ya, adik-adik ya, ada 3 paragraf. Nah, sekarang pertanyaannya berkaitan dengan the author's attitude towards the use of antibiotics. Oke, berarti yang ditanyakan adalah, nah, sikap penulis lagi, adik-adik. Dari mana kita taunya kalau ini termasuk ke dalam jenis soal author's attitude? Kita bisa lihat dari pertanyaannya, ya, adik-adik ya. Kalau yang ditanyakan adalah the author's attitude towards the use of antibiotics. Jadi, sikap penulis terhadap the use. Nah, the use ini artinya penggunaan. Gitu ya. Penggunaan antibiotik. Jadi, sikap penulis terhadap penggunaan antibiotik. Oke, berarti ini. Terhadap penggunaan antibiotik. Oke, sekarang kita perhatikan ke teksnya. Kita mulai dari paragraf yang pertama. Nah, sekarang kita melihat jika tadi kita sudah mengetahui bahwa yang ditanyakan adalah sikap penulis terhadap penggunaan antibiotik, maka kita lakukan yang namanya teknik scanning ya, adik-adik ya. Yang mana itu scanning, Kak? Nah, ini scanning adalah teknik fokus pada informasi yang ditanyakan. Oke. Jadi yang ditanyakan ini adalah sikap penulis tapi bukan berdasarkan satu teksnya ya, tapi yang ditanyakan berdasarkan topik tertentu. Berarti berkaitan dengan the use of antibiotik saja. Oh, tentang penggunaan antibiotik. Kalau seperti ini, berarti kita fokusnya sama ini aja ya adik-adik ya. Penggunaan daripada antibiotik. Nah, gimana caranya, Kak? Caranya, kalau kita ditanyakan sikap penulis tapi bukan berdasarkan satu kesatuan teksnya, berarti yang kita cari adalah apa yang menjadi keywords atau yang menjadi kata kunci dalam sebuah soal. Misalnya, ternyata antibiotik. Ya sudah teman, adik-adik kita lihat atau kita cari kata yang berkaitan dengan antibiotik ya. Nah, ini kita gunakan teknik scanning namanya. Fokus pada informasi yang ditanyakan. Oke, sekarang coba kita perhatikan ke dalam bentuk paragraf ke-1. Kita mulai dari paragraf yang ke-1. Apakah ada di sini menggunakan atau ada yang berkaitan dengan antibiotik? Di mana adik-adik? Apakah ada? Di sini. Ini ada ya? Betul ya? Ini. Nah. Ini. Oke. Ingat, berkaitan dengan penggunaan antibiotik. Oke, ada. Berarti kalau seperti ini ingat tadi, kita gunakan teknik scanning. Jadi kalau kita ditanyakan sikap penulis, tapi berkaitan dengan topik tertentu, atau bukan berkaitan dengan keseluruhan dari teksnya, berarti kita cari keywords-nya tadi tuh. Antibiotik, oke. Kita fokuskan di situ. Kecuali ya, jika yang ditanyakan adalah sikap penulis terhadap suatu teks secara keseluruhan, barulah kita membaca kalimat awal dari setiap paragraf ya, adik-adik. Nah, sekarang kita lihat. Di sini, mulai dari kata ini ya, sampai useless.
Nah, sekarang ya, they are afraid in a few generations antibiotics may become useless. Oke, mereka takut. Nah, mereka takut. Ada ketakutan di situ. In a few generations, di dalam beberapa generasi, antibiotik ini may become useless. Menjadi useless. Menjadi tidak atau kurang berguna ya. Kurang berguna. Nah, oke. Scientists have already discovered bacteria that do not react treated with antibiotics. Nah, ilmuwan, saintis itu ilmuwan ya adik-adik ya, ilmuwan. Oke, ilmuwan have already telah menemukan bakteri yang do not react if they treated with antibiotic, yang tidak bereaksi jika diobati dengan antibiotik. Nah, makanya tadi dikatakan di sini kalau ada sebuah afraid, ada ketakutan nantinya jika antibiotik ini menjadi useless, ya, menjadi kurang berguna seperti itu. Oke. Ini berarti masuk kepada negatif ya. Kata afraid itu masuk kepada sikap negatif. Oke, next kita coba lihat pada paragraf yang kedua. Ingat lagi, fokus kepada kata antibiotik tadi. Nah, karena kan yang ditanyakan sikap penulis terhadap antibiotik. Oke, di sini apakah ada? Nah, ada antibiotik di sini. Oke ya. Nah, coba kita baca. Dari kata doctors sampai wrong way. Kita lihat ya. Doctors and other health experts criticize that the fact that antibiotics are being used in a wrong way. Nah, jadi karena tadi kita lihat, kita baca di paragraf pertama yang berkaitan dengan antibiotik, katanya ada ketakutan jika nantinya antibiotik itu menjadi useless. Nah, ini di paragraf yang kedua, mari kita baca. Doctors ya, dokter and other health experts dan other ini artinya lainnya ya. Health experts ini artinya ahli ya. Nah, sedangkan health itu artinya kesehatan. Jadi kalau kita gabung ini semua menjadi apa? Dokter dan ahli kesehatan lainnya mengkritik ya, mengkritik fakta bahwa antibiotics are being used in a wrong way. Bahwa antibiotik itu digunakan dalam atau dengan cara yang wrong. Apa itu wrong? Wrong itu salah. Sedangkan way itu cara ya. Selain bisa diartikan way itu jalan, bisa juga diartikan sebagai cara. Jadi ini ya. Jadi wrong itu adalah salah. Sedangkan way itu adalah cara. Nah, berarti kalau kita artikan secara satu kalimat, jadinya dokter dan ahli kesehatan lainnya mengkritik fakta bahwa antibiotik itu digunakan atau dengan cara yang salah. Berarti ini penggunaan tadi, ingat. Yang ditanyakan adalah sikap penulis terhadap penggunaan antibiotik. Berarti ini digunakan dengan cara yang salah tadi. Itu ya, yang kita bisa dapat dari pembahasan di paragraf yang kedua. Nah, sekarang coba kita lihat di paragraf yang ketiga. Nah, di paragraf yang ketiga ini kita melihat bahwa the World Health Organization, atau biasa kita sebut dengan singkat dengan WHO ya. The World Health Organization claims that many infectious diseases are becoming untreatable and cannot be controlled. Oke, kita baca kalimat awalnya ternyata sampai di sini. Dari WHO sampai kontrol. Oke, kalau kita lihat dari kata WHO sampai kata kontrol, nah, jadinya WHO ini mengklaim bahwa banyak infeksi itu infectious itu infeksi, disease itu artinya penyakit. Jadi kata disease ini juga termasuk ke dalam jenis soal yang sering-sering
atau jenis kosakata yang sering muncul dalam soal SNBT, this is itu penyakit are becoming untreatable and cannot be controlled. Jadi menjadi untreatable, tidak dapat diobati. Nah, tidak dapat diobati dan cannot be control and cannot be control dan tidak dapat dikontrol. Oke. Kalau kita lihat lagi, fokusnya tadi pada penggunaan antibiotik, apakah adik-adik melihat ada kata antibiotik pada paragraf yang ketiga ini? Ada ya adik-adik ya? Di mana? Di sini. Oke. Nah, sekarang coba kita baca kalimat yang ada antibiotiknya. Dari kata even sampai mass killers. Oke. Even illness like pneumonia, bahkan illness. Nah, illness ini sinonim dengan kata disease tadi, yaitu penyakit. Bahkan penyakit seperti pneumonia, ya, which today, yang mana saat ini can be treated, dapat diobati secara efektif dengan antibiotik. Nah, dapat diobati secara efektif dengan antibiotik might once again turn into mass killers. Yang dulunya ya, dapat diobati, yang saat ini dapat diobati dengan antibiotik. Karena antibiotik tadi itu menjadi resisten, makanya penyakit infeksi itu tidak dapat diobati, maka yang tadinya atau yang saat ini penyakit pneumonia itu bisa diobati dengan antibiotik might once again turn into mass killers. Mungkin ya menjadi masuk juga ke dalam penyakit atau penyakit yang mematikan, seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita melihat seperti ini dari paragraf pertama, kita lihat bahwa ada ketakutan jika bakteri itu resisten, maka tidak dapat diobati dengan antibiotik. Kemudian di paragraf yang kedua tadi juga membahas tentang ini digunakan dengan cara yang salah. Kemudian yang paragraf yang ketiga di sini membahas tentang yang saat ini bisa digunakan atau antibiotik itu untuk mengobati, salah satunya adalah pneumonia, tapi karena bakterinya resisten, maka jadilah juga penyakit ini masuk ke dalam mass killers. Oke. Dari membaca paragraf 1, kedua, dan ketiga yang berkaitan dengan penggunaan antibiotik, kira-kira kalau kita ditanyakan bentuk pertanyaan seperti ini, sikap penulis terhadap penggunaan antibiotik, ingat tadi ya, terhadap penggunaan antibiotik. Oke, ini paling jelas itu ada di paragraf yang kedua tadi, membahas tentang digunakan dengan cara yang salah ya. Nah, sekarang coba kita tentukan, apa ya sikap penulis terhadap penggunaan antibiotik ini? Apakah termasuk ke dalam excited? Oke. Apakah positif? Apakah dia termasuk concern? Apakah dia termasuk ke dalam sikap penulis yang passionate? Ataukah sikap penulis yang pessimistic? Oke. Nah, sekarang ingat tadi setelah kita membaca apa yang menjadi ide pokok dari setiap paragrafnya, ataukah dalam hal ini adalah apa yang dibahas pada topik yang berkaitan dengan antibiotik dalam setiap paragraf. Nah, sekarang coba kita tentukan tadi, apakah ini sikap penulis ini masuk ke dalam jenis sikap penulis yang positif, ataukah masuk ke dalam jenis sikap penulis yang negatif, ataukah jenis sikap penulis yang netral. Nah, kira-kira masuk ke dalam sikap penulis yang seperti apa adik-adik? Oke, kalau kita perhatikan tadi pembahasan mengenai antibiotik pada setiap paragraf itu, nah membahas tentang lebih kepada negatif ya. Jadi lebih kepada jenis sikap penulis yang negatif. Nah, lalu coba kita perhatikan dari sini. Nah, apakah ada yang bisa kita eliminasi? Oke, pertama excited. Excited itu berarti gimana ya? Rasa senang, rasa bersemangat ya, excited. Apakah excited itu termasuk ke dalam sikap penulis yang negatif? Oh, tentu saja tidak. Itu masuk kepada positif itu excited ya. Berarti ini kurang tepat.
Ya, nah kemudian positif, apakah termasuk ke dalam positif? Tentu saja tidak ya tadi ya, berdasarkan kita baca tadi mengenai antibiotik dari dalam setiap paragraf tadi. Nah, bukan termasuk ke dalam positif. Oke. Apakah ada lagi yang bisa kita eliminasi? Oke, kita lihat dulu pada opsi C, concern. Concern ini, nah ini artinya apa? Adik-adik prihatin. Oke, ini masuk ke dalam sikap atau jenis sikap penulis yang negatif. Oh, ini bisa kita simpan dulu ya. Oke, passionate. Kalau passionate itu berarti bersemangat. Ini hampir-hampir sama artinya dengan excited. Jadi, kalau seperti ini berarti masuk juga ke dalam sikap penulis yang positif ya. Oke. Dan yang terakhir, pesimistik. Nah, pesimistik ini juga pesimis. Ini masuk ke dalam sikap penulis yang negatif. Jadi ketika kita sudah bisa menentukan tadi, setelah membaca pembahasan mengenai antibiotik tadi, apakah ini termasuk positif, negatif, atau netral. Nah, sekarang kita tentukan, oh ternyata negatif. Nah, kita eliminasi dulu. Yang termasuk positif berarti kita bisa eliminasi antara A, B, dan D. Dan sekarang kita bisa melihat bahwa antara jawaban yang bisa benar itu jawaban C atau jawaban E. Tapi setelah melihat tadi kata-kata takut, kalau itu resisten, kemudian dilakukan dengan cara yang salah, kemudian di paragraf ketiga tadi bilang harusnya saat ini bisa digunakan untuk mengobati penyakit pneumonia, bahkan karena bakteri itu resisten, makanya antibiotik itu tidak bisa digunakan dan menjadilah penyakit pneumonia tadi menjadi mass killers. Nah, padahal bisa itu kita gunakan antibiotik untuk mengobati penyakit tersebut. Tapi karena bakteri resisten yang tadi, maka antibiotik tidak lagi bisa digunakan. Oke, berarti jawaban yang tepat apa? Nah, jawaban yang tepat adalah C. Oke, baik ya adik.